Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Para ikhwan, akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam ini dalam suasana yang cerah. Allah mudahkan kita dengan nikmatnya untuk bisa berkumpul kembali di majelis ini. Semoga Allah berikan dan Allah jadikan majelis kita berlimpah dengan rahmat dan barokahnya. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya pada yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan Sya'ban, yang maknanya Ramadan tinggal menghitung hari. Ya, nggak nyampe jari tangan dan jari kaki kita, ya ini Ramadan akan segera kita masuki. Seperti yang ada di judul, tema kita berbincang tentang Ramadan bukan sekedar momentum, namun lebih kepada mempersiapkan. Ada ungkapan yang sangat indah dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrun lizzar'i wa Sya'ban syahrun lissaqyi syahrus saqyi wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam, ya. Bulan Sya'ban bulan mengairi, bulan Ramadan bulan panen. Nah, pertanyaannya kemarin Rajab nanam apa enggak gitu loh. Ya, udah enggak nanam lupa nyiramin gitu kan ya. Terus mau panen, ya sudah, panen punya tetangga nanti jadinya, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka menjadi penting bagi kita untuk merenungkan kembali. Oke deh, kita agak terlambat. Mungkin kita maunya buru-buru mempersiapkan sekarang, menanam sekarang, kemudian disirami sebisa-bisanya. Tapi ya wajar kalau kemudian nanti hasilnya tidak maksimal, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap memasuki Ramadan, saya mungkin sudah sekian kali di tempat ini berbincang tentang tema ini, ya. Kalau ingatan Bapak Ibu semua cukup kuat, maka materi tahun-tahun lalu itu secara poin dan inti tidak banyak perubahan, ya. Tapi kita ini manusia, jangankan jenengan yang dengerin, saya yang ngomong aja kadang-kadang lupa, begitu, ya. Karenanya kita perlu selalu di-upgrade. Jangankan kok setahun yang lalu, materi sebulan yang lalu saya yakin entah apa judulnya gitu kan ya, entah apa temanya. Jangankan kok sebulan yang lalu, sepekan yang lalu pun jenengan coba diingat-ingat pengajian Ustadz sepekan yang lalu itu siapa, materinya apa, ya, berapa yang masih nyantol dan teringat di kepala kita. Maka sudah selazimnya kita perlu senantiasa mengupgrade kembali. Jurus mandi kita dari sejak kecil sampai sekarang hampir nggak ada perubahan, ya Pak. Mandi itu ya gebiar, gebyur, sabunan, sikatan, sampuan lah, gitu kan ya. Kita belum pernah nyicipi mandi lulur pakai bunga di bathtub misalnya, gitu ya. Nggak pernah ngerasakan mandi susu atau mandi madu, malah lengket ya.
Artinya walaupun kita sudah mandi berulang kali, kita tidak bosan dan kita tetap butuh. Kenapa? Untuk menyegarkan. Karena memang watak kita demikian. Habis mandi pagi nanti keringetan, kemudian kena kotor lagi, sore harus mandi lagi, pagi terus begitu. Sama, kalau mandi itu untuk menyegarkan badan kita, maka ngaji itu adalah untuk menyegarkan pikiran dan hati kita. Ya, ilmu teknisnya untuk pikiran, tetapi kalau ilmu hal-hal yang sifatnya tazkiyah itu untuk hati dan perasaan kita. Baiklah, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka secara judul saja saya sedikit memberikan bekal tema yang agak berbeda, tapi secara konten nanti akan banyak hal inti yang sebenarnya hampir semua konten para asatidz itu memiliki kemiripan. Tapi kalimat yang disampaikan Abu Bakar Al-Balkhi ini menarik ketika beliau menggambarkan Sya'ban itu bulan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu mengairi, kemudian Ramadan adalah bulan di mana kita memanen. Maknanya begini, mereka yang tidak punya persiapan sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban, nanti hasil panennya di bulan Ramadan cenderung sedikit sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada rumus yang lebih simpel ketika melihat kebun orang lain yang sudah panen, kecuali kita segera cepat-cepat nanam. Ya, cuman rata-rata kadang-kadang kita pengennya nanam segera yang besar. Ya, kemarin kunjungan ke kebun duren, ya, isinya ya menyenangkan ya Pak ya. Pengennya juga kapan ya bisa punya kebun kayak begini. Kita tanya yang punya, ini tahun keberapa Pak? Tahun ke-7. Ya, logikanya itu tahun ke-7, harusnya kalau tahun 2015 saya nanam, gitu ya. Harusnya ya, kalau tahun 2015 saya nanam, saya akan punya kebun seperti itu. Ya, cuman karena nggak nanam-nanam, pengennya beli yang besar kemahalan, nggak sanggup untuk beli. Ya, mau beli yang kecil kelamaan, akhirnya tetap nggak punya, semacam itu. Maka tidak ada jurus yang lebih efektif kecuali segera memulai menanam walaupun dari yang kecil. Maka tak peduli bahwa Ramadan sebentar lagi, kita anggap terlambat. Bagi seorang mukmin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang momentum Ramadan tidak menentukan, tetapi yang penting-penting adalah bekal dan persiapan. Logika ini banyak berlaku di hampir semua kehidupan kita. Mereka yang tidak punya bekal dan persiapan, semua masa depannya akan berubah menjadi masa lalu hanya dalam bentuk kenangan atau ingatan. Tidak bisa kemudian diambil pelajaran. Tapi bagi yang punya perencanaan, maka masa depan itu, masa depan yang belum tiba, akan berubah menjadi realita yang menyenangkan. Logikanya begini, ya, mau di sebuah mall itu ada diskon banting-bantingan, hadiah jor-joran, bonus yang gila-gilaan. Tapi buat yang nggak bawa uang ya percuma. Ya, mau Avanza diskon 90% bonus HP. Kalau duit Anda cuma Rp10.000, maka tetap Anda tidak bisa membawanya. Ya, tapi walaupun tanpa momentum, nggak ada diskon, nggak ada bonus, nggak ada hadiah, kalau Anda memiliki uang sekian kali lipat dari harga, maka Anda bisa membawa semua dagangan tadi. Karenanya berbincang tentang Ramadan bukan tentang Ramadannya. Ya, lihat orang-orang yang tidak peduli, maka mau Ramadan nggak ada, mau Ramadan nggak Ramadan, nggak ada artinya. Ya, Ramadan itu hanya bisa ngelihat orang taraweh, nggak Ramadan juga hanya bisa ngelihat orang sholat. Ramadan hanya bisa ngelihat orang berbuka, orang sahur. Nggak Ramadan mereka juga nggak menyaksikan apa-apa. Maka buat kita bahwa Ramadan itu adalah momentum, iya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana orang memiliki persiapan dan bekal sebelum momentum itu tiba. Kenapa? Karena sukses itu perpaduan antara bekal yang kita miliki dengan momentum yang datang.
Ya, bisa kita saksikan ketika ada acara apa ya, bukan giveaway ya, semacam jual cepat yang biasanya di sejumlah marketplace dia menjual, sebutlah HP, harga normalnya 15 juta tapi hanya dijual dengan 15.000. Stoknya hanya ada 10 unit. Waktunya hanya dibuka 1 menit, jam 12.00 sampai jam 12.01 begitu ya. Tengah malam. Ya, jam 24.00 sampai jam 00.01 begitu. Itu bisa dibayangkan waktu acara tersebut digelar, apa yang terjadi? Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menunggu jam 00 itu dari sejak Ba'da Isya, gitu kan ya. Padahal unitnya hanya 10 karena pengen dapat harga 15.000 karena normalnya adalah 15 juta ya. Kita nggak ngebahas tentang hukumnya, tapi kita sedang berbicara betapa manusia itu untuk sesuatu yang sangat simple, sepele, murah, mudah dicari, kalau ngerti caranya, mereka rela untuk berjibaku rebutan jam 12 malam ya, untuk sesuatu yang sangat terbatas. Bisa nggak logika ini kemudian kita praktekkan pada bulan Ramadan yang waktunya terbentang 1 bulan? Tapi lagi-lagi memang kalau tanpa persiapan ya seperti orang yang melewatkan momentum yang sebentar tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ya Allah menyebutkan walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila uduma al-qa'idin. Kalau mereka punya niat untuk berangkat, pasti mereka akan menyiapkan bekal dan persiapan untuk keberangkatan tadi. Ini kritik Allah kepada orang-orang munafik yang ketika mau berangkat jihad tetapi tidak menyiapkan bekal. Ya. Seperti cerita orang yang mau sholat istisqa di lapangan, tapi mereka sholatnya nggak bawa payung. Ini kayaknya nggak yakin kalau hujan akan turun. Nah mereka yang bawa payung ini yakin. Kenapa bawa payung? Ya yakin habis sholat akan turun hujan. Saya nggak bawa payung, itu kayaknya ragu kalau hujan akan turun. Nah kalau memang niat akan mendapatkan turunan hujan yang turun, maka dia akan menyiapkan bekal tadi ya. Jamaah rahimakumullah ya. Berbicara tentang bekal, maka ada beberapa artikel yang saya baca menarik untuk kita renungkan di sini. Pertama adalah bagaimana seorang mukmin secara mental memiliki rasa kegembiraan yang amat sangat. Ini tentang rasa. Masing-masing kita berbeda. Tentang rasa itu berbanding lurus juga dengan level keimanan dan keyakinan. Ya. Ada orang yang memang bisa menghayati ya, apa kata dalam sebuah riwayat itu, man fariha biqudumi Ramadan dakhalal jannah. Wallahu alam sejauh mana kebenaran riwayat ini. Siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka dia masuk jannah. Kalau memang hadis ini secara sanad dan matan adalah sahih, maka yang dimaksud tentu bukan sekedar senang-senang ya. Yang dimaksud kegembiraan itu adalah bagaimana gembiranya orang akan berjumpa dengan tamu istimewa yang tentu dia akan serius untuk menyiapkan bekal untuk menyambutnya ya. Seperti ya kan begini ya, orang jatuh cinta itu ada 3 aktivitasnya Pak. 1, sering nyebut-nyebut namanya ya. 2, selalu memprioritaskan dia di atas lainnya ya. 3, hatinya selalu rindu dan tertambat pada dia. Itu ciri orang jatuh cinta. Silahkan rasakan. Nek jenengan nggak rindu sama istri jenengan ya, jarang menyebut namanya, nggak memprioritaskan dia,
maka wajar kalau dia ragu dengan cinta jenengan, gitu loh ya. Orang yang jatuh cinta itu selalu memprioritaskan, suka menyebut namanya, dan rindu pengen selalu di dekatnya ya. Nah, pertanyaannya, secara mental sudahkah kita pada level benar-benar mencintai kedatangan Ramadan ya? Jamaah sekalian, pentingnya menyiapkan mental bukan sekedar kita nanti akan masuk dalam kelompok yang bisa bergembira dengan kedatangan Ramadan, tapi juga betul-betul momentum tadi tidak lewat begitu saja. Kenapa? Ada orang-orang yang memang justru gelisah dengan datangnya Ramadan. Ada yang resah ya. Resah karena memang kedatangan Ramadan ini akan lebih banyak membuat hidupnya sulit, entah urusan ekonominya, entah urusan pekerjaannya, dan lain-lain. Makanya persiapannya tadi dari sejak mulai bulan Rajab ya. Rajab ini sudah mulai nanam, Sya'ban ini sudah mulai sibuk mengairi, sehingga Ramadan berpeluang untuk panen. Lah kalau menjelang begini ini baru kemudian mikir, baru mulai nyari-nyari bekal, itu nanti Mang Ramadan ini potensi untuk berbuah sangat kecil Pak ya. Logikanya kalau kita nanam kemudian standarnya 3 bulan baru panen, tapi kemudian bulan kedua kok sudah harus dipanen begitu, mesti buahnya masih kecil-kecil, masih mentah gitu Pak ya, nggak maksimal karena memang proses nanamnya terlambat ya. Sepertinya dengan musim hujan tinggal sebulan, padahal ini butuh siraman sampai 4 bulan. Maka mesti nanti hasilnya akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang sudah sejak awal menanam. Jemaah sekalian ya, kalau kita rinci, ada beberapa orang yang perlu muhasabah terkait dengan kesiapan mental ya. Pertama, mereka para pekerja keras, pekerja kasar, entah kuli bangunan, entah supir angkot, entah supir truk, entah mereka yang bekerja di pelayaran, entah mereka yang bekerja intinya di tempat-tempat outdoor yang memang ujian haus dan lapar itu menjadi ujian pertama. Kalau yang kerjanya di ruang AC, duduk manis, ya capek tinggal ngeletak, gitu kan ya, lapar dibawa tidur, itu ujian haus dan lapar paling hanya di hari pertama. Hari berikutnya itu sudah membiasa ya. Tapi bagi mereka yang berada di medan yang keras tadi Pak ya, sebutlah yang paling sering saya dengar itu para pekerja di laut yang memang energinya sangat terkuras. Tak sedikit dari mereka yang kemudian memilih untuk membayar fidyah ya, ketimbang kemudian mereka bertahan dengan puasa Ramadan ya. Maknanya begini, kalau secara mental mereka ini sudah menyiapkan diri, mereka harus berhitung bahwa momentum yang sangat sebentar ini tidak boleh ditukar hanya karena secara hukum memilih pendapat yang boleh ya. Capek, sakit, berat ya, karena mencari nafkah, lalu dia harus tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah ya. Ini mungkin dalam pembahasan hukum dipertimbangkan, artinya debatable. Tapi dalam pembahasan iman ini kacau cara berpikirnya ya, nggak masuk itu di dalam logika iman tuh nggak masuk. Bagaimana mengutamakan hal-hal duniawi dengan kehilangan momentum yang puasa 1 hari di bulan Ramadan ini nggak bisa digantikan dengan puasa di luar Ramadan sepanjang hayat ya. Terus bagaimana bersikapnya? Lah ini buat orang-orang yang semacam ini potensinya, dia harus menyiapkan jauh-jauh hari. Saya ambil contoh, ada kawan saya di Balikpapan yang dia hanya jualan soto Lamongan ya. Kalau saya ke sana ngisi kajian itu Masya Allah ya, dari mulai pagi buka sampai malam jam 9, jam 10 itu hampir tidak pernah kosong dari pengunjung. Setidaknya setiap jam makan saya diajak ke sana selalu penuh gitu ya.
Dan hebatnya di bulan Ramadan dia sudah menjalani bertahun-tahun, sudah menjadi siklus yang rutin dia jalani. Ramadan off, tidak jualan. Hebatnya lagi, karyawannya tetap gajian. Hebatnya lagi, selama Ramadan dia sering memberikan jatah soto lamongannya buat iftar, buka bersama para jamaah masjid. Ya, Masya Allah. Ini artinya secara mental dia siap. Dia harusnya mendapatkan momentum di bulan Ramadan untuk mencari rezeki, tapi dia menyiapkan mental untuk kemudian totalitas dalam beribadah. Tentu saja ini bukan larangan untuk jualan di bulan Ramadan, bukan kemudian Anda tutup semua warung dan sebagainya. Anda bisa dapat niat double juga, tetap buka tokonya, tetap melayani, kalau itu akan memudahkan mereka untuk menjalani puasa Ramadan. Ya, karena tetap saja aktivitas itu harus kita jalani, ya. Hanya saja kalau dia memilih yang semacam itu, ini memang butuh kesiapan mental, nggak semuanya kuat begitu, ya. Ya, kalau saya memang terbiasa untuk tidak memilih salah satunya, Pak. Ya, begini, ini sekedar gambaran saja, Pak, ya. Dalam hal ini, setiap ada dua pilihan kebaikan, saya secara pribadi jarang kemudian mengambil salah satunya. Kenapa? Dalam kaidah disebutkan al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Menggabungkan keduanya lebih diutamakan daripada meninggalkan salah satunya. Ya. Artinya begini. Kalau orang itu dengan bekerja, dengan tetap berjualan, dia tetap bisa totalitas ibadah karena mekanisme yang dia buat, ya. Pada saat yang sama dia juga bisa menguntungkan atau memberi manfaat banyak orang, maka dia berjualan pada saat itu tentu bisa double pahalanya dengan yang diam saja, ya. Artinya begini, ya. Dia tetap karena mekanisme, karena sistem, karena usahanya sudah berjalan dan sebagainya, maka dia seperti lazimnya orang-orang itu, Pak. Kalau Syekh Sulaiman Ar-Rajhi itu kebun kurmanya entah berapa ribu hektar, bank syariahnya entah berapa gedung, kemudian pabriknya entah berapa banyak. Terus aktivitasnya ngapain? Duduk di Masjidil Haram, ya. Bahkan mengingatkan muazin kalau terlambat datang. Jadi beliau itu selalu sholat sekian jam sebelum azan tiba, ya. Ya tentu orang yang seperti ini nggak banyak jumlahnya, kan? Ya, nggak banyak bisa kayak begini. Kalau Imam Al-Ghazali itu memberikan rambu-rambu. Aktivitas kita yang paling baik itu ada 4 tingkatan. Level pertama, ba'da subuh, setelah syuruk, habis sholat 2 rakaat, maka amalan yang paling utama adalah thalabul ilmi. Ilmu apa yang dipelajari? Ma'rifatullah, tazkiyatun nafas, tentang akhlak, tentang tawadu, tentang qanaah, tentang zuhud, tentang sabar, tentang ikhlas. Intinya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu ini sudah rampung, maka belajar fikih yang terkait dengan khilafiyah, madhab A, B, C, D, itu dipelajari. Ini adalah yang paling utama. Tapi nek jenengan blenger nggak kuat, ya, wis, kalau belajar serius kayak gitu nggak nyampe, maka ada amalan yang kedua, yaitu apa? Ibadah. Jadi thalabul ilmi lebih utama daripada apa? Ibadah. Zikir, sholat, baca Quran, doa dan sebagainya. Ya, tapi kalau jenengan disuruh gini juga nggak tahan, ya, bosen, capek, atau ada pekerjaan yang lain, maka kata Imam Ghazali, pilihan yang ketiga adalah bekerja yang pekerjaannya nyambung dengan urusan akhirat, yang pekerjaannya memiliki irisan dengan ibadah. Contoh, kalau dia bekerja menjadi tukang sapu, jadilah tukang sapu masjid, ya, bukan sekedar dapat uang gajian tiap bulan, tapi membuat melayani jamaah orang sholat, ya. Kalau dia mau jadi satpam, jadilah satpam pondok pesantren. Kalau dia mau jadi chef, tukang masak, jadilah budak pondok, begitu ya. Nek mau jadi supir, jadilah supirnya Pak Kiai, Pak Ustadz,
begitu ya. Kalau dia mau jadi apalagi ya mau jadi ngajarlah ilmu-ilmu agama. Singkatnya ini level yang nomor 3 ya. Kalau kita nggak kuat nuntut ilmu, nggak kuat untuk ibadah, maka bekerjalah, tapi pekerjaannya mengandung irisan ibadah ya. Nah kalau ini nggak dapat juga, ini keempat, terakhir, yang paling rendah tingkatannya, yaitu lakukan apa saja yang halal atau mubah, yang penting Anda tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang penting kebutuhan anak istri Anda tercukupi, nggak minta-minta, nggak ngemis, nggak butuh belas kasihan, nggak menjadi tanggungan orang lain. Maka ini amalan minimal. Jangan sampai jangan sampai kemudian yang ini diabaikan. Artinya begini Bapak Ibu, jangan sampai jenengan ini kemudian milih ibadah tapi kemudian tanggung jawab keluarga ditinggal. Jangan ya, karena itu batas minimal. Artinya orang yang bisa memilih amalan 1, 2 tadi, urusan keluarganya sudah rampung ya Pak, urusan keluarganya sudah rampung. Tapi kalau kita urusan keluarganya belum rampung, ya jangan, itu harus diselesaikan dulu. Jangan sampai kemudian ngaji terus begitu kan, tapi anak istri tidak dicukupi kebutuhannya ya. Nah, ini perlu diperhatikan secara mental, kita harus menyiapkan hal-hal tadi. Yang kedua, siapa lagi yang perlu perhatian? Mereka yang punya pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi terhambat, terhalang atau berkurang dengan datangnya Ramadan. Tukang cilok keliling ya, apalagi tukang bubur di pagi hari. Kemudian mereka-mereka yang berprofesi ketika bulan Ramadan ada penurunan omset ya. Kemarin pulang dari kebun binatang, saya tanya direkturnya, Ramadan, nah inilah Ramadan tat, ya Allah 20% aja udah bagus, begitu dia bilang ya. Ini kalau mau ke kebun binatang bulan Maret Pak, rame-ramenya begitu ya. Ya kemarin pas Ahad sampai 3.000 pengunjung, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak profesi yang ketika Ramadan datang maka dia mengeluh. Maka dia merasa ini Ramadan sepi. Walaupun kalimatnya kelihatannya datar, tapi itu bisa mempengaruhi isi hati. Gitu ya Pak? Seakan-akan menyesali dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi ingat, ujiannya bukan hanya menimpa kepada mereka yang omsetnya turun, bukan menimpa kepada yang dagangannya tambah sepi, ya, nggak laku sama sekali. Atau bahkan mungkin sampai pada level diganggu ya. Misal nih ya, mereka yang punya hiburan malam begitu kan ya, Islam tapi bisnisnya hiburan malam begitu kan ya, sehingga bulan Ramadan malah kena perda syariah misalnya, lalu dia ngomel-ngomel ya, gara-gara Ramadan nih saya jadi nggak laku begitu misalnya ya. Tapi juga bisa menimpa kepada mereka yang diuji dengan potensi rezeki yang berlipat ganda. Tukang jahit misalnya, ya Pak, gimana suasananya yang Ramadan? Waduh, numpuk itu ya, pesanan semuanya pada minta jadi sebelum Lebaran, gitu kan? Ya, apalagi yang berprofesi bikin kue-kue Lebaran, itu menjelang Ramadan, menjelang Lebaran juga sangat tinggi. Yang jualan pakaian, kemudian pokoknya dagangan apa saja yang berpotensi di bulan Ramadan mengganggu, menggoda karena banyaknya permintaan. Ya, sing tukang jahit itu bisa loh dipaksa lembur sama majikannya karena banyaknya pesanan sampai nggak sempet ngaji khataman. Gitu tuh. Ya. Yang profesinya bikin kue dan sebagainya, kalau nggak memaksakan diri, pesanan ditutup tanggal 15 Ramadan misalnya begitu ya. Ini nggak memaksakan diri kayak begitu, nanti kita nggak bakal dapat kesempatan. Bapak Ibu sekalian ingat, kita tidak akan pernah kenyang untuk mencari uang ya, nggak akan pernah ada puasnya. Antum tahu nggak,
pekerjaan orang paling kaya di dunia ngapain? Hah? Apa pekerjaan orang paling kaya di dunia? Cari uang. Paham ya Pak? Sampai level Bill Gates yang kayak gitu, kerjanya tiap hari ngapain? Ya cari uang. Tanya itu sama menteri pejabat yang duitnya itu sudah sampai turah-turah. Tiap hari kerjanya ngapain? Ya cari uang. Artinya mau dikasih berapapun kita nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas. Mau dapat omset berapapun nggak akan pernah ada ya kecukupannya. Maka kalau tidak memaksakan diri untuk membatasi, dalam hal ini adalah aktivitas kita, nggak akan ada kita kemudian kesempatan untuk bisa ibadah. Maka ini butuh kesiapan mental. Ya, saya ini sebagai contoh ya Pak ya. Ya, kadang-kadang menggoda juga. 10 hari terakhir tuh Pak, terutama Pak ya. Ya Allah, 10 hari terakhir itu yang namanya toko pakaian itu biasanya yang selama ini saya lihat kalau di Arafah itu yang masuk nggak bisa keluar, yang keluar nggak bisa masuk, gitu kan ya. Saking ramenya. Tapi kalau nggak kita paksakan, karena kalau 10 hari terakhir kita paksa jam 4 tutup, gitu ya. Ini kalau nuruti itu sampai jam 10 malam tetap ada yang datang. Tapi memang harus kita apa? Kita paksa, kita batasi, kita harus meluangkan. Sekali lagi tidak pernah ada cukupnya. Yang namanya kita mencari sebanyak apapun. Ya, karena ini harus kita paksakan diri. Dan tentu kita harus mengatur strategi bagaimana supaya di bulan Ramadan mental kita siap. Siapa lagi yang perlu menyiapkan mentalnya? Para ibu rumah tangga. Ya, ibu-ibu, Anda semuanya harus menyiapkan mental lebih maksimal lagi terkait Ramadan, terutama ibu-ibu yang masih punya anak balita, anak-anak latihan berpuasa, anak-anak latihan sahur. Kalau anak kita yang sudah 8 tahun ke atas itu insya Allah secara umum, kalau anak-anak ikhwan itu 6 tahun itu sudah bisa full ya. Kita biasanya mulai melatih anak-anak itu umur 5 tahun. Bahkan mungkin ada yang 4 tahun setengah sudah diajari sahur, dimulai dari puasa beduk, puasa duha, puasa jam 10, jam 12, sampai kemudian berlatih bisa maksimal hingga maghrib. Nah ini kalau bapak-bapak biasanya nggak tahan untuk membujuk merayu. Ibu-ibu lah yang punya kesempatan untuk cerita, menghibur, gimana caranya anak dipaksa untuk bertahan semaksimal yang dia bisa, ya. Karena kalau tidak, biasanya ini kalau nyerah begitu ya, nanti anak permintaan udah buka, begitu ya. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Ramadan harusnya merupakan bulan kita berlatih sabar. Justru momentum tadi bikin kita ngomel-ngomel, marah-marah sama anak kita, ya. Karena ini secara mental harus disiapkan, ya. Apalagi bapak-bapak juga harus disiapkan mental Ramadan. Biasanya kalau ini nanti hubungannya dengan persiapan anggaran. Ini butuh kesiapan mental juga, Pak, ya. Karena biasanya Ramadan memang demikian. Ramadan itu memang nggak makan siang, iya Pak. Tapi faktanya anggarannya berkurang atau nambah? Ya, itu sudah rahasia umum, ya. Makannya berkurang, tapi kok anggarannya justru bertambah, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait dengan mental yang intinya kita betul-betul melihat Ramadan seperti tamu istimewa yang kita tunggu-tunggu. Ya, kita merasakan dia sesuatu yang sangat kita nantikan. Jangan sampai kita merasa dia tamu seperti debit kolektor, begitu loh Pak. Ya, kita betul-betul menunggu dia seperti calon besan yang akan menyerahkan anaknya buat anak kita. Maka persiapan kita akan sangat maksimal. Yang kedua, yang juga tak kalah penting adalah persiapan ilmu kita. Jamaah sekalian, saya menghasung diri saya dan antum sekalian, minimal kalau besok mau di Darussadah ada Yaumul Ilmi spesial buat fikih Shaum Ramadan. Jadi di DS itu sekarang setiap bulan, kalau tidak salah tiap bulan ya, itu ada Yaumul Ilmi, ngaji dari pagi sampai sore atau malam.
begitu kan ya, fokus serius begitu ya, ikutnya nggak harus daftar karena nanti ada free makan siangnya ya, supaya kita mengetahui berapa jumlah peserta. Sejauh ini sudah 2 atau 3 kali dilaksanakan, pesertanya rata-rata sampai 250-an. Ini yang besok kayaknya sudah 300 lebih ya, pendaftarnya sudah 300 lebih terkait dengan fikih siam Ramadan ya. Kalau tidak ada agenda dan kegiatan yang lain, hari apa besok? Jumat besok atau Jumat depan? Tanggal 18 ya? Ya. Artinya ini salah satu sarana kalau kita pengen menambah ilmu fikih yang mendalam terkait dengan saum Ramadan ya. Selebihnya ya silahkan pilih yang lain. Tapi poinnya begini, rasa kita kepada Ramadan berbanding lurus dengan pengetahuan kita tentang dia ya. Kalau kita tidak memiliki informasi pengetahuan yang cukup, maka rasanya hanya biasa saja ya. Kemampuan kita memaknai itu yang membuat kita punya kesiapan lebih tinggi. Kalau kita kemampuan memaknainya terbatas, maka tadi rasa kita kepada dia juga sangat terbatas. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang yang di bulan Ramadan itu ibarat tamunya nggak dihargai karena dia nggak ngerti kapasitas tamu ini. Coba bayangkan, sekarang ada tamu, dia itu pengen memberi kita apapun yang kita inginkan, cuman kita nggak tahu kalau dia akan memberikan segala-galanya. Lalu dia datang bertamu ke rumah kita, tapi kemudian kita cuekin, kita tinggal tidur, kita biarkan, kita tinggal pergi. Akhirnya tamu ini nggak kerasan di rumah kita. Maka jangan heran kalau ada orang yang di 20 hari pertama bulan Ramadan ini sudah nggak sabar ya, pengen ngusir tamu ini. Aktivitasnya sudah mulai mengendur. Kalau bahasa orang itu ya, tamu ini begitu kita hormati sampai di bulan Ramadan hari pertama kedua membludak luar biasa, jamaah subuh sama maghrib isanya. Tapi begitu memasuki hari yang ke-20 tadi ya, sudah menjadi berbeda responnya. Bapak Ibu sekalian, siapapun yang melihat momentum di bazar, pesta rakyat, pokoknya hal-hal yang terkait dengan ini ya, pameran, bazar dan semisalnya, itu biasanya momen yang paling spesial kapan, Mbak? Pas menjelang penutupan. Biasanya menjelang penutupan itulah jor-joran ya, para pedagang pengen segera dapat uang banyak, maka dia biasanya jual murah-murah ya. Maka kalau mau mendapatkan yang istimewa itu biasanya pada momen-momen terakhir. Biasanya pengumuman hadiah, pengumuman juara, pengumuman pemenang itu ada pada hari terakhir pada pesta tadi ya, pada pameran tadi. Maka begitulah yang Allah siapkan buat 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Lagi-lagi butuh kesiapan mental ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang di sini semuanya sudah pernah mencicipi walaupun sekali iktikaf full 10 hari di bulan Ramadan. Oh belum. Kalau ada yang belum ya, pasang niat yang kuat ya. Kenapa? Kalau sampai jenengan nggak punya kesempatan ya, ingat kesibukan kita tiap hari tidak akan pernah berkurang. Kesibukan kita ngurus keluarga, kesibukan kita ngurus bisnis, kesibukan kita ngurus ini itu tidak akan pernah ada habisnya. Gitu kan ya. Kadang kita ini kalau merasa masih hidup, seakan-akan kalau nggak ada kita nggak selesai. Padahal kalau kita mati ya ada yang gantiin gitu loh Pak. Ya, loh iya toh. Jangankan kok pekerjaan harian, wong istri kita juga nanti juga ada yang menggantikan kalau kita mati gitu loh. Nggak usah merasa sok paling penting di muka bumi ini gitu loh ya. Nah makanya benar Pak, serius ya, harus kayak begitu. Kadang-kadang kan kita merasa sok paling penting, kalau nggak ada saya nanti kacau, kalau nggak ada saya nggak berjalan. Kalau enggak, kita nggak ada, dunia kan tetap berputar gitu loh. Lah kalau kemudian kita tidak menyempatkan diri
memaksakan diri nggak bakal kemudian kita kesampaian. Jadi mohon maaf nih, termasuk nih saya harus tega ngomong sama semua takmir jamaah yang minta ngisi Ramadan bulan besok. Ya, saya bilang Ramadan saya mau daurah full 20 hari. Saya nggak pengen ngisi-ngisi. Begitu loh. Ya. Bu Sari enggak, ini harus tega. Begitu, Pak. Itu kalau enggak tuh, ya walaupun saya ada yang enggak tega dua gitu ya. Ya habis udah kadung begitu kan ya. Ya, yang lainnya saya harus mengatakan tidak, enggak. Kalau enggak memaksakan, nanti enggak jadi-jadi. Ini kesempatan saya pengen mengikuti kajian tafsir 30 juz tuh rasanya gimana gitu loh. Ya, 20 hari selesai 30 juz tafsir Quran. Men kalau ditanya, alhamdulillah sudah pernah menghatamkan. Kan ya Allah, sudah umur 46 7 begini kok ya jadi ustadz belum pernah ngatamin Quran tafsir 30 juz begitu kan. Ya. Ini kalau nggak memaksakan, nggak ada gurunya, nggak ada pemandunya, nggak ada momentumnya, nggak bakal jadi-jadi, Pak. Ya, ini sekaligus juga pengumuman. Sing kepengin uji nyali, ya. Besok ikuti daurah 20 hari, 3 kitab. 1 tafsir Jalalain, 2 Sulamut Taufik, 3 Qatrun Nada. Nah, yang Qatrun Nada berat, ini bahasa Arab masanya. Tapi yang 2 tadi menarik ya untuk apa namanya ya yang pengen punya niat menghatamkan tafsir 30 juz. Saya pikir-pikir ini kalau nggak memaksakan diri ikut nggak bakal punya kesempatan. Nanti nggak jadi-jadi lagi. Maka ya kita katakan urusan dagang, urusan taklim memang itu kerjaan harian, nggak bakal pernah ada habisnya, nggak akan ada rampungnya sampai kita mati, ya Pak. Memang itu pekerjaannya. Makanya perlu sesekali memaksakan diri. Nanti kalau kita suka melakukan hal-hal baru akan ada ya ganti dari Allah yang baru, begitu nih ya. Tapi nek jenengan kita seakan-akan apa namanya ini nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa ditinggal ya. Kok iya seakan-akan kita paling sibuk, paling penting banget gitu kan ya. Maka harus berani maksakan ini, termasuk iktikaf ini ya. Nah tapi kalau misalnya kayaknya tahun ini saya belum siap, bikin planning kemudian ikat kontrak dengan istri, dengan anak, dengan siapapun dari sekarang. Itu kalau kita memecut dirinya dari sekarang, insya Allah lah ya akan ada persiapan. Contoh nih, misalnya dengan seorang karyawan dengan gaji yang pas-pasan ya, kurang bahkan, tapi ingat Bapak Ibu, kita ini mau digaji 2 juta habis, mau digaji 3 juta habis, 5 juta habis nggak? Habis. 10 juta habis, yakin ya Pak ya. Artinya kalau tidak punya keberanian memaksa diri untuk disisihkan, maka nggak bakal jadi ya. Maka ini tentang keberanian. Jenengan dapat 100.000 sehari habis, 75.000 juga habis, lebih daripada itu juga akan habis. Maka harus ada keberanian ya, keberanian untuk menyisihkan ya. Nah kalau itu perencanaan 1 tahun lebih logis ya. Anda berani memaksakan diri menyisihkan 10.000 1 hari, berarti 1 bulan ada 300.000, berarti 345 hari ada sekitar 3,5 juta kurang lebih ya. 3,5 juta bagi yang memang pas-pasan setiap hari itu lumayan ya. Yang mampu 20.000 bagus lagi, yang bisa menyisihkan 30.000 bagus lagi. Berarti kalau 20.000 7 juta, bisa menyisihkan 30.000 sehari 10 juta. Itu tanggal 18 Ramadan anak istri dikumpulkan semuanya. Nah Umi sini semua ya. 345 hari Bapak selalu bersama kalian, makan, minum, tidur, main bareng bersama kalian. Maka 10 hari ke depan Bapak pengen totalitas full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iktikaf 24 jam selama 10 hari terakhir. Tolong jangan diganggu. Umi nggak usah rewel, keluarin amplopnya, ini pegang. Nah itu istrinya membuka 10 juta, insya Allah jenengan dilepas dengan ikhlas begitu ya. Rasa mulai apa-apa begitu ya. Urusan beres begitu kan ya.
Tapi nek ngapunten, maaf ya, jenengan mau itikaf saja pusing cari masjid yang gratisan gitu kan. Karena pengen lari dari kenyataan yang di rumah gitu kan ya. Ya jangan heran kalau kemudian hari kedua sudah ditelepon, minyak habis, emang habis langka gitu kan ya. Beras nipis, ini anak pada nangis, pasti jenengan nggak tenang, itu ibadah begitu kan ya. Jadi ya bagi yang memang punya kelonggaran karena punya bisnis jalan dan sebagainya, itu mungkin nggak jadi persoalan ya. Tapi bagi yang memang pas-pasan kondisinya, harus ngatur strategi. Kalau nggak diatur, nggak jadi-jadi, begitu ya. Dan saya harus beri motivasi semangat yang kuat buat bapak-bapak yang mencari nafkahnya masih sekedar buat kebutuhan keluarga, maka Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena ma'isyah, nafkah yang Anda cari untuk keluarga, nilainya itu setara dengan fisabilillah ya. Kenapa? Karena ada di antara saudara kita yang nyari nafkah bukan untuk anak istri lagi. Kok bukan untuk anak istri? Iya, udah lewat masalahnya ya. Kerja sebulan cukup untuk setahun kok gitu. Ada yang kayak begitu, sehingga dia bekerja bukan lagi untuk nyari nafkah untuk anak istri. Itu nilainya sudah bukan fisabilillah lagi. Hanya dengan bersyukur yang pas-pasan, itu fisabilillah gitu loh ya. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau yang sudah levelnya sebulan kok 200 juta, 500 juta, itu kerja sudah bukan buat nyari nafkah keluarga lagi. Itu nggak mungkin untuk sesuap nasi, itu nggak mungkin. Itu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian ya, mental, ilmu, kemudian harta ya. Dalam hal harta ini, selain daripada kepentingan iktikaf, satu hadis Nabi yang memotivasi kita untuk semangat. Apa itu? Man aftara shaiman kana lahu ajru misluman shoma duna ayyangkussa min ujrim syai'a. Kita mungkin miskin, kita mungkin kurang, kita buat buka puasa sendiri saja mungkin belum belum lebih begitu ya, belum cukup. Tapi ini harus ditanamkan, Pak. Kenapa? Kenapa kita harus punya semangat untuk memberi berbuka kepada orang lain yang berpuasa? Janji Nabi itu tadi, puasa orang pahalanya bisa buat kita. Kenapa? Belum tentu puasa kita diterima, belum tentu bangun malam kita diterima, belum tentu baca Quran kita diterima, belum tentu ibadah Ramadan kita diterima. Tetapi dengan jenengan memperbanyak memberi berbuka kepada orang yang berpotensi orang soleh, ulama, ustadz, thalibul ilmi, orang yang membutuhkan tetapi dia adalah orang muttaqin, orang bertakwa, yang kalau kita lihat dohirnya insya Allah puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting buat orang yang khawatir kalau amal ibadahnya di bulan Ramadan tidak diterima ya. Kenapa? Yang nanti akan Allah berikan pahalanya bukan cuma pahala puasanya, bangun malamnya dia, tilawahnya dia. Nah, jadi kalau kira-kira lihat ada santri yang ini, kamu kira-kira Ramadan khatam berapa kali? Saya biasanya 15 kali. Wes 30 hari saya ganti. Oh gitu Pak ya. Kamu jangan iftar pakai duit orang lain, harus pakai duit saya. Wah, nah, itu ini investor ulung namanya ya. Cari yang kira-kira potensial ya. Cari ustadz yang kira-kira agak rodo-rodo ini susah tapi soleh banget gitu ya. Nah, itu kayak begitu tuh ya, ngasih. Yang paling paling kelihatan para mu'takifin ya. Sekaligus kalau jenengan mau tadi yang akan ikut daurah 20 hari itu Pak ya, itu silahkan. Kalau jenengan tertarik, saya akan ambil untuk iftarnya ya. Ini yang daftar sudah 70 orang ya, kuota kita hanya 80 begitu ya. Siap meninggalkan keluarga 20 hari begitu. Ya, ini uji nyali betul Pak ya. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu Wa Taala, lebih daripada itu kesiapan harta kita, karena memang peluang yang Allah bukakan pada bulan Ramadan untuk sohibul mal ini sangat luar biasa ya. Bukan sekedar berbuka, bukan sekedar infak biasa, bukan sekedar kita bayar zakat ya, tapi juga memang bahwa harta kita ini adalah
senjata yang paling berpeluang untuk menyenangkan banyak orang. Ini saya makanya diminta, dan bismillah saya akan coba. Setiap Idul Fitri saya nggak nerima ngisi di luar, Pak, gitu ya. Sudah 2 kali kita coba Idul Fitri selalu di pondok, karena habis di pondok, habis sholat Idul Fitri itu nanti ada makan bersama. Habis makan bersama bagi-bagi duit baru, begitu ya. Wah, makanya saya ditunggu-tunggu gitu, Pak, ya. Nggak boleh Idul Fitri di tempat yang lain, begitu loh, ya. Ya. Jadi dulu pertama kali cuma anak-anak kecil toh yang antri. Sekarang bapak-bapaknya, mbah-mbahnya pada antri semuanya, ya. Tapi memang idkhalus surur, Pak, membuat mereka jadi seneng banget, begitu loh, ya. Nggak seberapa uangnya, tetapi itu bagian daripada idkhalus surur, ya, memasukkan rasa seneng, jadi semangatnya. Nanti monggo kalau ada yang mau inisiatif di tempat antum, begitu loh, ya. Insya Allah itu jamaahnya rame banget gitu, Pak. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya terkait dengan Ramadan, bukan sekedar momentum, tetapi lebih bagaimana kita menyiapkan diri kita, mental kita, ilmu kita, harta kita, yang terakhir adalah fisik kita. Mohonlah kepada Allah kesehatan yang prima sehingga di bulan Ramadan kita bisa maksimal menunaikan ibadah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.